Apa kabar? Senang sekali saya, Sonia Wibisono, dapat kembali menemani Anda di O-Clinic Don't Worry, Be Healthy. Hari ini kita akan berbincang mengenai diabetes mellitus gestasional atau kencing manis di dalam kehamilan. Wah, ini serem sekali karena bisa menyebabkan kematian bayi. Hari ini kita akan berbincang bersama pakarnya, Dr. Caroline Tirtajasa, SPOG. Halo Dr. Caroline, apa kabar? Baik. Dokter? Baik. Dokter, ngobrol-ngobrol mengenai kencing manis pada kehamilan, sebenarnya berapa banyak sih kasus kencing manis dalam kehamilan ini, Dok? Jadi kasus kencing manis dalam kehamilan sebetulnya insidennya itu kecil ya, lumayan kecil, sekitar 1-3%. Iya. Cuma akibat yang ditimbulkannya itu bisa fatal, baik pada ibu maupun bayi yang dikandungnya. Karena itu saat ini keputusannya jadi semua wanita hamil itu kita screening untuk ada atau tidak adanya kencing manis dalam kehamilan ini. Nah, munculnya itu kapan, Dok? Harusnya apakah ibu itu memang sudah punya kencing manis sebelum hamil, atau memang ada riwayat dari orang tuanya punya kencing manis, atau gimana, Dok? Bisa terjadi ini? Jadi kalau dari definisinya sendiri sih kencing manis dalam kehamilan seharusnya yang real gestasional diabetes mellitus itu hanya yang kencing manis itu terjadi saat dia hamil. Tetapi untuk saat ini itu juga mencakup yang sudah terjadi kencing manis sebelum dia hamil. Karena penata laksanaannya hampir sama. Iya. Jadi ada yang sebelum hamil tuh nggak apa-apa gitu ya, biasa-biasa aja. Tapi biasanya itu orang tuanya memang ada bakat kencing manis dong ya, Dok ya? Itu Atau termasuk sudah kelompok resiko tinggi kita bilangnya. ya. Kemudian biasanya apa yang terjadi? Apa ada gejalanya, Dok? Jadi gejala-gejala yang ada itu kadang-kadang tidak jelas ya. Untuk gejala awal kadang-kadang tidak bergejala sama sekali. Tetapi kalau kadar gula darah itu sudah tinggi sekali, kita bisa dapatkan sering kencing, sering minum, dan sering makan. Kalau istilah medisnya itu polifagi, polidipsi, dan poliuri. Ya. Bukannya orang hamil semuanya berasa kayak gitu, Dok? Nah, karena itu memang gejala-gejala ini nggak jadi patokan gitu. Jadi kita selalu lakukan screening itu rutin. Ya. Pada ibu hamil yang dengan gejala seperti itu atau tanpa gejala kita lakukan screening rutin. Tesnya bagaimana, Dok? Tesnya gampang sekali dengan TTGO biasanya. Jadi tes toleransi glukosa oral. Jadi pasien berpuasa dulu 10-12 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian kita ambil gula darah puasa ya, lewat darah pakai vena. darah. Pemeriksaan lewat darah aja di laboratorium. Iya. Kemudian minum glukosa 75 gram yang sudah ditimbang di apotik dalam air gitu ya, habis. Kemudian kita ambil lagi. Dan 2 jam setelah minum gula 75 gram itu, kita ambil lagi darahnya. Jadi ada glukosa 2 jam setelah pembebanan glukosa 75 gram. Itu biasanya diperiksanya pas saat kehamilan usia berapa? Jadi untuk yang resiko tinggi, jadi ada kelompok-kelompok resiko tinggi ya. Apa aja tuh, Dok, resikonya? Jadi Nah, kita resiko harus tinggi itu antara lain dia ada riwayat diabetes mellitus dalam keluarga, kemudian juga riwayat melahirkan bayi lebih dari atau sama dengan 4 kg. Oh, sebelumnya pernah lahirin ada riwayat. anak pertama atau anak keduanya yang bayinya besar, lebih dari 4 kilo ya. Kemudian ada riwayat infeksi jamur berulang ya. Kemudian juga kalau kita dapatkan lewat USG, cairan ketubannya itu banyak sekali yang kita sebut polihidramnion. Atau bayinya besar ya, tidak sesuai dengan usia hamilnya, itu juga kita curiga ke arah sana. Itu termasuk golongan resiko tinggi. Biasanya usia kehamilan berapa tuh di tes darahnya, Dok? Jadi untuk kelompok resiko tinggi dari awal kehamilan kita tes, kemudian kita ulang lagi saat usia hamilnya 26 minggu. Oh, yang resiko tinggi tadi. Kalau terbilang tadi ada resiko tinggi adalah sering infeksi jamur. Itu bagaimana, Dok? Apakah si pasien itu bisa merasakan sering infeksi jamur? Jadi infeksi jamur ini tampilannya berupa keputihan yang gatal. Oh, saat hamil? Saat hamil. Ibu-ibu hamil itu memang kan pada umumnya sekret vagina itu lebih banyak dari yang tidak hamil. Ya. Nah, khusus kalau dia terinfeksi jamur, sekret vagina ini tampilannya seperti kepala santan, seperti kepala susu, dan rasanya gatal sekali. Itu kita sudah curiga, biasanya kita bisa ketahui dengan periksa dalam ya, saat kehamilan kita bisa tahu, oh ini infeksi jamur tuh khas sekali. Wah, jadi hati-hati ya kalau ada yang kehamilan, lagi hamil, kemudian ada infeksi jamur gitu, gatal sekali, harus cepat-cepat ke dokter ya, Dok ya? Iya, kita harus tahu ya, itu infeksi jamur, apakah ada diabetes atau hal-hal lain yang mendasari. Kemudian penyebabnya apa nih sebenarnya diabetes dalam kehamilan? Mungkin tapi kita boleh break dulu, setelah itu dijawab ya oleh Dr. Caroline. Oke, pemirsa, yang mana-mana, we'll be back after this.
Masih bersama kami di Clinic Don't Worry Be Healthy dengan hari ini berbincang mengenai diabetes mellitus dalam gestasional atau kencing manis dalam kehamilan bersama Dr. Caroline. Dokter, tadi saya udah bertanya yang belum dijawab mengenai apa sih sebabnya terjadi suatu kencing manis dalam kehamilan ini, Dok? Jadi faktor etiologi atau faktor penyebab kencing manis dalam kehamilan ini sebetulnya tidak diketahui. Tetapi yang jelas adalah sesuatu yang bisa menyebabkan gula darah itu tidak bisa, gula yang dalam darah itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Ya, bisa dikarenakan produksi insulin. Ini hormon yang memasukkan gula ke dalam sel ini tidak cukup. Atau memang sel-selnya itu kebal terhadap kerja insulin, atau yang kita sebut resisten, dia resistensi terhadap insulin. Kemudian ada yang disebut faktor predisposisi, yaitu faktor-faktor yang mempermudah seseorang mendapat kencing manis dalam kehamilan ini. Antara lain kalau dia gemuk sekali ya, dengan body mass index-nya itu lebih dari 30 kg per meter persegi. Kemudian juga ada riwayat hipertensi sebelumnya. Kemudian seperti yang tadi saya bilang juga ada riwayat diabetes dalam keluarga ya. Kemudian juga riwayat melahirkan besar, sering terkena infeksi jamur berulang-ulang, itu juga salah satu faktor predisposisinya. Iya. Kemudian kadar gula yang normal itu dalam tubuh boleh diberitahukan kepada pemirsa, mungkin pengen tahu, Dok. Jadi kadar gula normal itu kalau gula darah puasa itu kurang dari 100 mg per desiliter. Kalau gula darah 2 jam postprandial itu seharusnya kurang dari 140 mg per desiliter. Oh, maksudnya tadi setelah diperiksa darah, setelah minum gula tadi, Dok, ya itu 140. Kalau sebelumnya kalau gula darah puasa kurang dari 100. Itu kalau orang nggak hamil sama orang hamil sama ya? Sama, patokannya sama. Kemudian ada tingkat-tingkatannya nggak sih, Dok, diabetes dalam kehamilan ini? Misalnya gula darahnya berapa, tingkatnya apa, kemudian resikonya apa? Jadi kalau makin tinggi gula darah dalam ibu hamil, akan makin tinggi juga resiko yang akan dihadapi. Kemudian tingkat-tingkatan dalam kencing manis dalam kehamilan ini, kalau kadar gula darah itu dalam range gula darah puasa ya, kita ngomong gula darah puasa dulu, kurang dari 100 dia normal. Antara 100 sampai 139 dia termasuk toleransi glukosa terganggu namanya. Itu belum diabetes murni, tapi sudah menuju ke arah sana. Tetap kalau lebih gula darah puasa lebih dari 140 itu yang kita baru sebut diabetes mellitus dalam kehamilan. Sedangkan kalau gula darah 2 jam pos pembebanan gula 75 gram itu kurang dari 140 kita anggap normal, 140 sampai 200 ya kita anggap toleransi glukosa terganggu, lebih dari 200 kita anggap diabetes mellitus dalam kehamilan. Tetapi untuk penata laksanaan diabetes mellitus dalam kehamilan ini, ibu-ibu yang dengan toleransi glukosa terganggu pun kita sudah masukkan dalam diabetes mellitus. Karena itu kita pakai patokan untuk penata laksanaan diabetes mellitus ini, kita perlu intervensi kalau yang tadi itu gulanya sudah di atas 100 untuk gula darah puasa dan gulanya lebih dari 140 untuk gula darah 2 jam postprandial. Kemudian yang pemirsa ingin tahu mungkin juga resikonya nih, apa saja sih sebenarnya, Dok, resiko yang bisa terjadi? Dan kalau bisa didiemin aja nih, Dok, nggak ditangani nih, apa yang bisa terjadi? Mulai dari resiko untuk ibunya sendiri, ibu ini bisa mengalami preeklamsi. Ya, preeklamsi ini terjadinya tekanan darah tinggi dalam kehamilan ya. Dikomplikasi juga dengan keluarnya protein dari kencing, jadi ginjal itu tidak bisa menyaring protein. Ya, jadi dampaknya itu bisa preeklamsi, kemudian trauma persalinan ya, karena bayinya itu besar biasanya rata-rata bayi pada ibu-ibu dengan diabetes ini. Kemudian yang lebih menyedihkan adalah risiko pada bayi. Risiko pada bayi itu bisa berupa bayi yang sangat besar ya, tetapi tidak matang paru-parunya, itu bisa terjadi. Atau kalau diabetesnya itu sudah merusak pembuluh darah, bayi itu malah kecil sekali, terhambat pertumbuhannya. Jadi yang kita sebut dengan IUGR, intrauterine growth retardation. Jadi pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi dua hal ini bisa terjadi pada bayi. Dan kalau kejadian diabetes ini terjadi selama masa konsepsi, jadi dari hamil kecil ya, atau malah sebelum hamil, itu bisa menimbulkan cacat bawaan pada bayi yang dikandung. Mulai dari kelainan jantung, kelainan skelet ya, tulang rangka, kemudian kelainan ginjal juga bisa terjadi pada bayi-bayi dengan ibu yang sudah diabetes dari sebelum dia hamil. Kalau bisa sampai meninggal gitu, Dok? Ya, bahkan pada yang kita sebut dengan sudden infant death. Itu terutama jadi kematian bayi yang mendadak ya saat di dalam kandungan.
itu bisa terjadi pada ibu-ibu yang gula darahnya tidak terkontrol. Itu kalau tidak terkontrol tuh sampai berapa dok biasanya tingginya dok ya gula darahnya? Yang jelas sih kita selalu pakai patokan ketat itu ya. Gula darah puasa di atas 100 atau gula darah 2 jam postprandialnya lebih dari 140. Kemudian dokter bilang tadi yang bayi besar tapi paru-parunya tidak sempurna, itu nanti apa yang akan terjadi dengan si bayi tersebut dok? Jadi biasanya pada bayi-bayi besar ini kemudian juga biasanya juga disertai dengan polihidramnion atau air ketuban yang banyak. Ini sering mengakibatkan kelahiran yang prematur. Jadi bayi itu sudah lahir sebelum waktunya, sebelum dia matang sudah lahir. Karena dia besar, jadi dia sudah menekan dan pengen keluar sudah gitu menekan dok, ya? rahim ya. Jadi menimbulkan kontraksi dini, padahal dia belum matang. Itu bisa berupa kelahiran yang prematur, atau dikatakan juga gula darah yang tinggi ini menghambat pematangan paru karena bekerja dengan adanya gula darah yang tinggi ini. Hormon untuk pematangan paru yaitu kortisol tidak dapat bekerja dengan baik sehingga pematangan paru pada bayi-bayi dengan ibu diabetes ini terhambat. Oke, kemudian berat badan si ibu sendiri gimana biasanya kalau kena diabetes dalam kehamilan ini dok? Apakah berkurang? Karena kan kalau diabetesnya normal biasanya bisa berkurang ya berat badannya dok. Jadi kepada diabetes yang tidak terkendali biasanya dia akan kurus malah. Ibu-ibu ini akan kurus. Walaupun hamil, tapi walaupun kurus hamil gitu, kurus. Berarti dia hamil tapi nggak nambah berat badannya? Kalau dia tidak terkendali ya gula darahnya. Tapi pada yang terkendali itu normal saja, sama seperti orang yang tidak diabetes. Kita akan berbincang setelah yang satu ini. Oke, pemirsa yang kemana-mana, we'll be back after this. Terima kasih masih bersama kami di O-Klinik Donori Be Healthy mengenai kencing manis dalam kehamilan bersama Dr. Caroline. Dokter, bagaimana nih supaya kita bisa tidak terjadi kencing manis dalam kehamilan walaupun kita misalnya sudah ada riwayat orang tua kita kena diabetes mellitus atau kencing manis? Jadi kadang-kadang diabetes mellitus ini tidak bisa dicegah tuh. Jadi apalagi kalau sudah genetically ya, diabetes ini biasanya genetik. Jadi agak sulit. Ya, dok, jadi kita paling memodifikasinya dengan pola hidup yang sehat. Makanan-makanan sehat, exercise atau olahraga rutin ya, teratur. Paling hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan kalau sudah pada saat screening kita sudah tahu kita terkena ya, lakukan kontrol gula darah teratur. Itu saja sebetulnya kuncinya. Pasti nggak sih dok misalnya orang tua kita nih dua-duanya atau salah satu umur 40 dia kencing manis, kemudian kita nih nanti kalau hamil pasti nggak terkena kencing manis dalam kehamilan atau ada persentasenya berapa persen? Yang jelas sih resikonya meningkat ya. Contohnya ibu dengan diabetes mellitus gestasional, kalau dia melahirkan bayi itu mempunyai resiko 70% untuk nanti dia setelah dewasa mendapat diabetes juga. Jadi ya lumayan besar ya 70% ya. Jadi kalau pada yang tadi Sonia tanyakan ya kemungkinan besar memang dia akan terkena diabetes pada saat dia hamil. Tapi belum tentu nggak sih kalau misalnya kita screening nih kan ada biasanya sekarang 3 dimensi atau 4 dimensi dok udah mulai bulan-bulan yang 6-7 bulan. Kemudian kalau bayinya lebih dari 3,5 kilo misalnya, apakah itu bisa dipastikan bahwa si ibu itu ada kencing manis dalam kehamilan atau belum tentu? Memang bayi besar aja? Jadi belum tentu, jawabannya belum tentu. Belum tentu ya. Jadi selalu kita balik lagi dengan pemeriksaan gula darahnya bagaimana. Itu pemeriksaan objektifnya. Jadi yang penting kita sudah curiga aja, kita periksa setelah itu. Kemudian tadi dokter bilang dicegah dengan pola makan. Pola makan seperti apa dok untuk mencegah terjadinya diabetes mellitus dalam kehamilan ini? Jadi pola makan yang berimbang ya tentunya ya, dan terutama tinggi serat. Jadi perbanyak konsumsi sayur dan buah yang jelas ya, hindari makanan yang terlalu manis, kue-kue manis ya, hal itu dihindarkan supaya tidak memperberat kerja sel-sel pankreas kita juga untuk menghasilkan insulin. Nah kalau ibunya gemuk gitu, apakah itu pasti nanti anaknya gemuk juga dok? Misalnya selama hamil kan normalnya kan palingnya maksimal tuh 12 kilo biasanya kenaikannya 9-12 kilo ya kalau yang normal. Tapi kalau ada yang 18 kilo, 25, 30 gitu naiknya dok, itu gimana ya? Obesitas ya, jadi kegemukan pada ibu belum tentu bayinya juga gemuk ya. Apalagi belum tentu diabetes mellitus dalam kehamilan juga belum tentu ya? Belum tentu, tapi dia punya resiko yang lebih tinggi memang untuk terkena diabetes mellitus dalam kehamilan pada ibu-ibu yang gemuk ini. Ya, apalagi kalau gemuknya itu disertai dengan kelainan pembuluh darah ya, hipertensi dan sebagainya, itu kan sering juga pada ibu-ibu yang gemuk. Nah itu malah bayinya malah kecil-kecil karena terjadi gangguan pembuluh darah di plasentanya sendiri. Jadi kalau gemuk justru nggak ke anaknya dok? Enggak, belum tentu.
Oh, belum tentu. Iya, itu harus dipastikan lagi ya. Ya, biasanya kan makanya kalau ibu hamil itu kontrol teratur ya ke dokter. Nah, itu akan dipantau kenaikan berat badan ibunya bagaimana, kenaikan berat badan bayinya itu bagaimana. Jadi tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Iya, yang penting pemantauan tuh penting ya dok ya. Jadi kita harus ke dokter kontrol tuh. Jadi berapa bulan sekali dok? Sesuai dengan jadwal kontrol saja. Biasanya untuk hamil awal kan sebulan sekali cukup. Terus hamil yang trimester kedua atau dari 28 minggu ke atas 2 minggu sekali, kemudian 36 minggu ke atas seminggu sekali. Seminggu sekali ya, itu harus penting ya kontrol dok ya. Semua dikontrol dari ibunya, ke bayinya juga. Kemudian ada tips-tips terakhir dok untuk pemirsa mengenai diabetes mellitus atau kencing manis dalam kehamilan ini. Jadi bagi ibu hamil sekali lagi yang berisiko tinggi untuk terkena diabetes ya, seperti ibu-ibu dengan obesitas ya, yang gemuk, kemudian sering terkena infeksi jamur, kemudian juga ada riwayat diabetes dalam keluarga dan ada riwayat melahirkan dengan bayi besar, itu juga sebaiknya lakukan screening untuk cek gula darah lebih dini. Jadi kalau bisa dari sejak awal kehamilan atau sebelum merencanakan kehamilan bahkan kita sudah tahu kadar gula darah kita normal atau tidak. Karena jauh lebih berbahaya kalau ibu diabetes itu berhasil hamil, misalnya dalam kondisi gula darahnya tinggi. Kenapa dok? Karena itu justru akan mengganggu organogenesis bayinya itu, bayi yang masih kecil ini. Pembentukan organ itu kan yang paling rentan itu 12 minggu pertama kehamilan. Jadi kalau didapat kadar gula darah yang tinggi, terutama pada hamil trimester pertama, itu justru resiko untuk mendapat bayi dengan cacat bawaan itu semakin tinggi. Terima kasih sekali dokter Carlo atas informasi yang pasti berguna nih ya untuk para pemirsa O Channel, khususnya yang baru mau menikah ya, atau yang mau punya anak lagi, atau yang punya orang tua yang anaknya mau punya anak. Wah, hati-hati, harus cek dulu gula darahnya. Terima kasih dokter Caroline. Dan apabila pemirsa masih ada kritik atau saran atau pertanyaan, Anda dapat email ke oclinic@ochanneltv.com. Sampai jumpa minggu depan tentunya hanya di O Clinic. Don't worry, be healthy. Sampai jumpa.